Kalau yang dari importir umum itu AT. Kalau yang versi ATPM itu CVT. CVT. Oh. Udah di situ Oke, aja oke. patokannya. Ini ya berarti Ras, Fortuner, Innova Ribbon. Ribbon baru ya, Mas. Hilux gitu. Oh ya Hilux ya. Benar. LC Oh ya Land Cruiser pasti dong. oke, baru boleh dipertimbangin untuk overhaul. Iya, betul. Karena kalau udah delay, jeduk, biasa. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 68. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Sehat Pak Arya? Bengkel rame kok? Rame? Oh, ada mobil apa aja? Ada Crown. Oh, ya, ada Crown. Ada Crown, mundurnya masih bisa tapi berat ya. Iya, mundurnya masih bisa tapi berat. Terus Terios Ras, Taylor sama Ras Satu-satu. dulunya ada. Avanza di CVT, Avanza di CVT. ganti gearbox. Yes. Ganti gearbox Terus, sama apa lagi? Oh iya, Alphard di sebelah. Brio AT. Oh iya, Brio AT juga di sebelah, benar. Ada 2 ruangan sih, jadi kita nggak ini karena suka lupa. Nah, jadi buat teman-teman yang punya masalah mobil Matic bisa aja langsung konsultasikan ke Domo Transmisi tanpa berapa lagi kok. Dari pertanyaan pertama dari @Mirvan Maulana V3Y hashtag obsesi. Mau tanya kok, rencana mau ambil Alia 2015 AT. Dicoba pakai Matic masih normal aman, tapi kilometer udah 100 ribuan. Buat mobil AT umur 10 tahun ke atas, apa tetap perlu overhaul Matic? Terima kasih jawabannya. Masih normal ya, nggak perlu, ngapain buang-buang uang ya. Iya, Cukup betul. perawatan aja. Kalau baru ambil mobil bekas itu banyak yang mesti diganti, diperbaiki ya kan. Minus-minusnya apa itu diperbaiki. Jadi mendingan uangnya dialihkan ke situ aja ya kan. Betul. Kalau Matic masih normal ngapain di overhaul? Paling ganti oli Matic aja sama filternya. Matic. Cuma penyakitnya Ayla ini biasanya problemnya suka di gigi mundur. Oke. Kalau memang udah ada gejala itu, itu memang delay sekian detik Jeduk. Nah itu udah klasik lah ya. Nah kalau udah problem itu oke, baru boleh dipertimbangin untuk overhaul. betul. Karena kalau udah delay jeduk biasanya udah susah. Mau diapain juga susah. Iya, benar. Karena memang udah wayahnya itu. Itu karena apa? Karena piston di drum C1-nya udah kaku, udah keras. Piston di C1 sama di drumnya juga udah rusak ya, Ko, ya. Nah, biasanya efeknya gara-gara itu keras, kampasnya nanti yang 2 lembar yang mundur itu tipis, habis. Makanya dia delay, jeduk. Kalau sudah nggak bisa mundur sama sekali ya, pasti dia akan ada waktu. Taruhlah delaynya mungkin baru-baru beberapa detik ya. Makin lama, ya makin lama. Ya kan dibiarin makin lama delaynya. Sampai akhirnya nanti nggak bisa mundur. Nah, satu titik kalau kampasnya udah habis, udah tinggal plat besinya aja, udah Nggak bisa. mundur sama sekali. Jadi sarannya tetap perawatan aja di mobilnya ya kan. Ganti deh yang cairan-cairan semua, termasuk minyak rem, oli mesin, air radiator ya kan. Iya, betul. Lebih baik uangnya dialihkan ke situ aja. Oke, next ya, Ko ya. Next. Dari @bintangwijaya 8662 hashtag obsesi. Mau tanya Mas Arya dan Om Freddy. Saya punya mobil Honda Fit ini. Supra Fit. Kilometer 210.000, transmisi CVT. Apakah sudah saatnya overhaul Matic, ganti belt, atau lanjut perawatan rutin saja? Mengingat kilometer sudah tinggi. Untuk sekarang mobil jalan tidak ada kendala apapun. Pernah terpikir untuk pasang eksternal ATF cooler. Apakah membantu dalam menjaga keawetan transmisi, terutama transmisi CVT? Terima kasih Om. Ada ya kok ya Honda Fit? Sama bentuknya kayak Jazz GD3. Mesin juga sama? Sama aja. Cuma biasanya kalau Honda Fit itu masuknya dari EU. Apa itu? Importir umum ya? Kalau nggak ada kendala, untuk apa di overhaul ya kan? Cukup perawatan rutin aja. Pernah terpikir untuk pasang eksternal cooler. Itu kalau mau dipasang pun ya bagus-bagus aja. Memang tujuannya untuk mendinginkan oli transmisi kan. Kalau ditanya apakah membantu menjaga keawetan, ya jelas. Kalau pasang cooler itu otomatis suhu dari olinya akan terjaga ya kan, nggak akan terlalu tinggi. Pasti efeknya ya positif lah, bagus Iya. ya. Mending itu aja sih. Oke, next dari @Hanif Prasetyo W4R hashtag obsesi. Better AT atau CVT mobil nyala 10 jam tanpa henti, penggunaan dalam seminggu, libur 1 hari aja. Ini mau AT atau CVT sama aja. Ini yang penting cara berkendaranya sih kalau kata gue.
dia nggak tulis Mobilnya tinggalnya di mana? di mana. Iya. Kalau di perkotaan sebenarnya CVT nggak apa-apa, nggak ada masalah karena dia dipakai 10 jam loh. Iya. Kemungkinan buat narik online atau apa Iya, ya, kan bisa kita jadi nggak tahu ya. ya. Kalau mobil sering dipakai terus-terusan, sebenarnya CVT juga kalau kita ngomong yang awet tuh ada banyak. Ada aja banyak. Yang AT awet ada, yang problem juga ada juga. Iya, ada kan? juga. Jadi semua balik lagi ke cara kita rawat, cara kita pakai. Kalau mau nyala 10 jam tanpa henti, ya nggak apa-apa. CVT ada yang awet kok ya kan? Nggak semua jelek, nggak. Oke, cuma tinggal balik lagi kita tinggalnya di mana. Iya. Oke, kalau kita di perkotaan jalan terus kan 10 jam loh. Mungkin CVT akan lebih hemat. Iya. Nah, kita ngomong dari sisi ke situ ya. Kalau transmisi CVT, speednya tinggi ya kan, giginya kan banyak. Jadi otomatis Bahan bakarnya bahan bakar lebih irit. Oke? Oke, next ya guys. Dari @mb77 #obsesi. Kok mau tanya, Rasterios new. Kok sama sekali tidak pernah masuk bengkel Domo kok? Apa yang membuat bandel kok? Belum lama kan kita ada kan ya overhaul ya? Ada deh kayaknya. Ada ya, Ras yang new, mobilnya sering jalan, dipakai terus, kilometer udah 200.000. Nah, maksudnya ini kan transmisinya sebenarnya beda dengan Ras yang lama. Tapi untuk komponen dalamnya hampir sama. Kurang lebih mirip. Cuma bedanya mungkin kalau yang new ini kan dia udah dual VVT-i ya. Body valve-nya memang agak mahal. Tapi secara kerja keseluruhan kayaknya hampir sama dengan Ras lama deh. Benar-benar. 4 speed juga ya kan. Jadi dari mobil Toyota tuh sampai sekarang yang masih AT tuh, nih ya berarti Ras, Fortuner, Innova Ribbon. Ribbon baru ya, Mas. High look gitu. Oh ya Hilux ya. Benar-benar. LC Oh ya Land Cruiser pasti dong. Kapan ya nanti Land Cruiser jadi CVT ya? Kapan LC itu? yang baru ya, LC 300 tuh 10 speed AT loh. Wih, 10 speed. Ford Ranger yang baru juga 10 speed. Itu gila sih 10 speed. Jalan dikit aja udah pindah gigi gitu. Oke, next ya kok ya. Iya. Dari @ardiluis1343 #obsesi. Mau tanya ke Freddy dan Mas Arya. Penjelasan untuk Honda Odyssey dari RB1 sampai RB3 itu transmisinya pakai apa aja ya? Terima kasih. Odyssey RB1. Kalau nggak salah ya, Odyssey itu pokoknya ada 2 transmisi. Kalau yang dari importir umum itu AT. Kalau yang versi ATPM itu CVT. CVT. Oh. Udah di situ Oke, aja oke. patokannya. RB1, RB3 ya. Tapi yang RB2 tuh sama yang CR-V turbo bentuknya beda ya? Beda. Beda ya, walaupun sama-sama CVT ya. Oke. Oke, next ya kok ya. Dari @cluster2020 #obsesi. Assalamualaikum Mas Arya dan Ko Freddy. Saya punya Yaris Bapo 2012. KM sudah 110 ribuan. Ganti oli matic tiap 20 ribuan. Apakah perlu overhaul atau hanya perawatan saja? Dan posisi jalan ke parkiran rumah akan ada sedikit tanjakan tapi agak curam. Serta parkir mundur juga. Mundur. Pas masuknya mundur. Pas memundurkan ke parkiran itu tidak bisa langsung sekali karena terbatas jalannya yang agak sempit. Jadi depan biasa rumahnya, row-nya jalan jadi tuh maju mundur mulu nih. Biasa ketika memposisikan yang pas butuh maju lagi, ketika memundurkan pun hati-hati. Jadi terkadang menahan di posisi R tapi tidak naik-naik karena tanjakan tadi. Terus ketika maju untuk memposisikan yang pas kan turun karena turunan. Pusing juga ya bacanya lawa-lawa ya. Sedangkan posisi transmisi masih di R. Apakah tidak merusak maticnya kok? Dan jika salah, ya, cara yang benar bagaimana? Terima kasih. Nggak, ini udah bener lah, nggak ada salahnya. Nggak ada salah. Matic 110.000. Yaris Bapo nih, Maticnya bandel. Bandel. Jarang rusak. Ya penting jangan pernah melakukan dosa aja di bagian matic ya. Kalau apalagi ini ya rutin kan, tiap 20.000 ganti oli matic. Perlu overhaul ya? Nggak perlu, cukup perawatan aja, udah continue aja, lanjutin terus. Tapi kalau untuk problem ini memang tempat parkirnya kan naik ya. Dan jalan depannya sempit, otomatis sekali mundur nggak bisa. Kamu mesti maju lagi, mundur lagi, ngepasin ya. Nah, yang dimaksud dia kalau misalnya pas lagi gigi mau mundur tapi nggak pas, kan kadang ada meluncur ke bawah. Itu aman apa enggak? Selama kita nggak sambil nginjek gas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini maticnya bandel kok. Tapi dan itu pun cara itu pun nggak salah maksudnya. Dengan dia parkir kayak gini pun nggak ada salahnya. Oke. Next ya kok ya. Dari @gusadechandra7461 #obsesi. Ko Freddy dan Om Arya mau tanya. Saya ambil Ras 2019.
KM 80.000, apakah perlu di flashing atau cukup ganti oli aja? Atau KM berapa disarankan? Kalau misalkan mobil baru ambil, kilometer udah 80.000. Nah pertama cek dulu track recordnya ya kok ya. Di Toyota gimana? Dia udah pernah ganti oli matic berapa kali? Nah kalau misalkan belum pernah ganti oli matic ya udah ganti oli matic aja. Nah biasanya kan ganti oli filter matic ganti filter matic itu kan biasa setiap 40.000 km ya. Nah cuma kan ganti filter matic kan nggak ada track recordnya ya. Nah ada bagusnya ganti sekalian aja ya kok ya. Karena kan dari recordnya ini udah harusnya 2 kali ganti filter matic ya. Nggak perlu di Flashing. Nanti kalau di flashing terus ada kendala pusing yang ada ya kan. Paling itu sih kalau dari aku. KM berapa disarankan? Langsung saja dieksekusi Bapak tanpa berapa lama lagi dibanding ditunda-tunda. Tapi kalau misalkan mau ngecek ada stick oli maticnya tuh ya kok ya, ras itu ya. Ada? Jadi minimal masih bisa ngecek, oh kalau dari pemilik sebelumnya udah ganti oli ya bagus. Kalau misalkan belum ya langsung ganti. Tapi ada bagusnya kalau baru ngangkat mobil second, semua yang berbentuk cairan itu diganti aja. Oke lah, cukup ya kok ya. Oke, sekian untuk obsesi episode 68 kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau dapat merchandise dari Domo Transmisi, teman-teman bisa berikan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, terus buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa langsung hubungin kita untuk perawatan metiknya. Nah, terus teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro, Tangerang, itu juga bisa langsung hubungi Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Terus Bandung kita sudah ada di Padalarang, dan Surabaya kita sudah ada di Domo Transmisi Lontar. Betul ya kok? Paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Metik. Yang punya mobil jangan lupa ganti oli juga. Oh iya. Mobil aja diganti oli orang. Anjir. Domo Transmisi, dokternya Metik.